Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier. Apa sih sistem persamaan linier itu? Sistem persamaan linier merupakan konsep yang mendasar aljabar linier. Sistem persamaan linier ini memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, banyak keputusan manajemen penting saat ini dibuat berdasarkan model programan linier yang menggunakan ratusan variabel. Untuk menganalisis dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dengan jumlah variabel yang sangat besar, sejak beberapa dekade yang lalu telah berkembang sebagai software untuk menganalisis model matematikanya. Misalnya GeoGebra yang berguna untuk menganalisis dan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persamaan linier dan bukan persamaan linier. Yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel dan tiga variabel. Apa sih yang membedakan kedua persamaan linier tersebut? Baik, yang pertama yaitu persamaan linier dan bukan persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari peubah atau variabelnya yaitu 1. Suatu persamaan linier dalam dua variabel X dan Y dapat ditulis A1 X ditambah A2 Y sama dengan B, atau bisa dibaca sebagai berikut. Suatu persamaan linier dalam n variabel X1, X2, X3, Xn dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Baik, dengan A1, A2, A3, AN tidak semua 0, A1, A2, A3, AN disebut koefisien dari persamaan linier dan B disebut konstanta. Penyelesaian suatu persamaan linier dengan n variabel adalah bilangan-bilangan X1 sama dengan sebagai berikut. Oke. Yang memenuhi persamaan linier tersebut. Perhatikan persamaan linier berikut. Ini. Oke. Persamaan linier yang tadi disebutkan yaitu yang non-linier. Pada persamaan linier tidak memuat perkalian ataupun penarikan akar dari variabel-variabelnya. Selain itu, semua variabel pada persamaan linier berpangkat 1. Dan persamaannya bukanlah fungsi trigonometri, logaritma, ataupun eksponensial. Berikut contoh-contoh dari persamaan yang non-linier. Ini contohnya. Oke. Sistem persamaan linier adalah gabungan dari hingga persamaan linier dengan variabel-variabel yang sama. Bentuk umum variabel persamaan linier dengan M, persamaan dan N variabel adalah sebagai berikut. Oke, penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan n variabel adalah bilangan-bilangan sebagai berikut. Oke, yang memenuhi semua persamaan linier dalam sistem persamaan linier tersebut. Himpunan dari semua penyelesaian sistem persamaan linier disebut himpunan penyelesaian. Dari sistem persamaan linier tersebut, dua buah sistem persamaan disebut ekuivalen. Jika keduanya memiliki himpunan penyelesaian persamaan linier yang sama, hal ini berarti penyelesaian dari sistem yang pertama adalah penyelesaian dari sistem yang kedua dan juga sebaliknya. Oke, kita masuk yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel dan tiga variabel. Penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dan dengan dua persamaan yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Dapat ditentukan dengan menggambarkan grafik dari tiap persamaan yang berupa garis-garis lurus pada bidang X, Y yang terpampang dalam gambar sebagai berikut. Oke, sudah jelas. Baik, mari kita menjelaskan apa sih yang dimaksud dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama yaitu garis-garis saling sejajar sehingga tidak memiliki titik persekutuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak memiliki penyelesaian.
Yang kedua, yaitu ada garis-garis saling berpotongan di suatu titik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tepat satu penyelesaian. Yang ketiga, ada garis-garis saling berhimpit sehingga memiliki tak hingga banyaknya titik persekutuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Baik, hal ini juga berlaku untuk sistem persamaan linier 3 variabel dengan tidak persamaan sebagai berikut. Oke, oleh karena grafik dari tiap persamaan berupa bidang datar, maka penyelesaian ditentukan dari perpotongan ketiga bidang tersebut. Terdapat 3 kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu tidak memiliki penyelesaian, yang kedua yaitu memiliki tepat satu penyelesaian, atau memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meisy Sanda Azahri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi baris elementer atau OBE. Nah, operasi baris elementer adalah serangkaian operasi yang dilakukan pada baris suatu matriks untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, biasanya itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau mencari inverse suatu matriks. Untuk menyederhanakan penulisan simbol pada sistem persamaan linear, kita dapat menuliskan koefisien dan konstanta pada sistem dengan tetap memperhatikan letak koefisien tersebut. Nah, perhatikan dahulu sistem persamaan linear berikut. Nah, udah dilihat kan sistem persamaan linear yang tadi yang dapat juga dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, matriks pada gambar yang tadi itu disebut dengan matriks yang diperluar atau diperbesar atau Edgemans matrix dari sistem persamaan linear. Nah, bagian ini itu mendeskripsikan algoritma untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Strategi mendasar dari algoritma ini adalah menggantikan suatu sistem dengan sistem lain yang ekuivalen atau sistem yang memiliki himpunan penyelesaian yang sama, dan yang tentunya memudahkan untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, perhatikan juga matriks berordo M kali N berikut ini. Kita menyebut masing-masing AI1 sampai seterusnya hingga AIN sebagai baris-baris dari matriks A. Pada matriks A, kita dapat melakukan 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengeliminasi peubah secara sistematis. Adapun 3 jenis operasi dasar dalam OBE akan dijelaskan di video ini. Dalam OBE yaitu menukar 2 baris atau row swapping. Nah, kita dapat menukar posisi 2 baris dalam matriks. Simbolnya itu biasanya ditulis dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri seperti di gambar, yang berarti baris ke I ditukar dengan baris ke J. Nah, selanjutnya mengalihkan baris dengan konstanta tak nol atau row scaling. Nah, kita dapat mengalihkan setiap elemen di satu baris dengan bilangan konstanta bukan nol. Simbolnya itu biasanya tanda panah ke kanan atau tanda panah tunggal seperti di gambar ini, yang berarti baris ke I dikalikan dengan konstanta K. Selanjutnya menambahkan kelipatan satu baris ke baris lain atau row replacement. Nah, kita dapat menambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lain. Simbolnya biasanya R1 ditambah K RJ tanda panah tunggal ke kanan ya menuju RI. Nah, tanda panah tersebut. Nah, yang berarti baris ke J dikalikan dengan K dan hasilnya ditambahkan ke baris ke I. Kemudian hasilnya itu ditempatkan di baris ke I. Nah, adapun tujuan utama dari penerapan OBE adalah untuk mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris tereduksi. Juga dikenal sebagai metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya OBE juga digunakan untuk mengubah matriks yang diperluas dari sistem persamaan linear menjadi bentuk eselon baris. Dari bentuk ini, solusi dapat ditemukan dengan mudah melalui substitusi balik. Selanjutnya, OBE juga digunakan untuk inverse matrix.
Inverse matriks A dapat ditemukan dengan menggabungkan matriks A dengan matriks identitas I menjadi A, I. Setelah serangkaian OBE diterapkan untuk mengubah matriks A menjadi matriks identitas, matriks yang dihasilkan di sisi kanan akan menjadi inverse dari A, yaitu menjadi seperti ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Untuk menentukan inverse suatu matriks, kita dapat menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Prinsip dasarnya adalah dengan menggabungkan matriks A yang ingin dicari inverse-nya. Misalnya kita memiliki matriks A berordo 3x3 dengan matriks identitas I sehingga terbentuk matriks gabungan dalam bentuk kurung siku, A garis vertikal I kurung siku atau A gabung I. Selanjutnya kita lakukan operasi baris elementer secara sistematis sampai bagian kiri matriks menjadi matriks identitas. Jika bagian kiri sudah berubah menjadi identitas, maka bagian kanan otomatis akan berubah menjadi inverse dari A. Setelah dilakukan serangkaian operasi baris elementer, hasil akhirnya akan berbentuk identitas yang digabung matriks A inverse. Dari sini kita bisa langsung membaca inverse matriks A. Perlu diingat bahwa jika dalam proses operasi baris elementer muncul baris yang seluruh elemennya 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse sebab determinannya sama dengan 0. Dengan demikian, operasi baris elementer memberikan cara praktis untuk menentukan inverse matriks tanpa harus menghitung determinan ataupun kofaktor yang biasanya lebih rumit. Selain untuk mencari inverse, operasi baris elementer juga sangat berguna dalam menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Caranya adalah dengan menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented atau matriks lengkap, yaitu gabungan antara matriks koefisien dan matriks konstanta, sehingga berbentuk matriks A digabung matriks B. Kemudian, kita lakukan operasi baris elementer untuk menyederhanakan matriks ini sampai berbentuk eselon baris. Jika berhenti di bentuk eselon baris, metode ini disebut eliminasi Gauss. Jika dilanjutkan sampai menjadi eselon baris tereduksi, maka disebut eliminasi Gauss-Jordan. Dari matriks eselon yang diperoleh, kita bisa membaca nilai variabel satu per satu. Sebagai contoh, jika kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel, setelah dilakukan operasi baris elementer, hasil akhirnya akan menunjukkan solusi sistem persamaan linear tersebut. X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan min 1. Dengan demikian, operasi baris elementer membantu kita menyelesaikan sistem persamaan linear secara sistematis, jelas, dan terstruktur, tanpa harus menggunakan metode substitusi atau eliminasi manual yang biasanya lebih panjang. Singkatnya, operasi baris elementer memiliki 2 kegunaan utama, yaitu untuk menentukan inverse matriks dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dengan memanfaatkan operasi baris elementer, kita bisa mengubah suatu matriks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga perhitungan menjadi lebih mudah. Inilah alasan mengapa operasi baris elementer sangat penting dalam aljabar linear dan sering digunakan baik dalam teori maupun dalam aplikasi nyata. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM A1C224065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latihan soal mengenai materi operasi barisan elementer. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama yaitu selesaikan sistem persamaan linear SPL berikut dengan menggunakan metode operasi barisan elementer atau OBE. Di sini ada X ditambah 2Y dikurang 2 sama dengan 6, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan min 4, dan 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 1. Di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan
metode operasi barisan elementer. Langkah yang pertama, di sini kita akan mengubah terlebih dahulu sistem persamaan linear ini menjadi sebuah matriks. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari menggunakan metode operasi barisan elementer. Selanjutnya di sini kita akan mencari untuk barisan yang kedua terlebih dahulu karena barisan pertama itu sudah bernilai 1 di sini. Nah, untuk mencari barisan kedua kita kalikan dengan min 1 itu dikalikan dengan B1. Terus kita tambah dengan B2, barisan kedua. 1 kita kalikan dengan barisan pertama yaitu 1, min 1 dikali 1 hasilnya min 1, ditambah dengan barisan kedua yaitu 1, min 1 ditambah 1 hasilnya itu adalah 0. Lalu min 1 dikalikan dengan 2 itu min 2, terus ditambah dengan min 2 hasilnya adalah min 4. Lanjut, min 1 dikalikan dengan min 1 hasilnya positif 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Lanjut, min 1 dikalikan dengan 6 hasilnya min 6. Min 6 ditambah min 4 hasilnya adalah min 10. Selanjutnya kita akan mencari barisan yang ketiga. Nah, kita kalikan dengan min 2. Untuk barisan pertama kita kalikan dengan min 2. Ditambah dengan barisan yang ingin kita cari yaitu barisan ketiga. 0 kita kalikan dengan min 1/4 itu hasilnya 0. Min 4 kita kalikan dengan 1/4 hasilnya adalah 1. 2 kita kalikan dengan min 1/4 itu hasilnya min 2/4. Lalu min 10 kita kalikan dengan min 1/4 itu hasilnya 10/4. Lanjut, kita akan mencari barisan yang ketiga karena di sini haruslah bernilai 0 ya, teman-teman. Nah, kita kalikan dengan 3 dikali dengan barisan yang kedua ditambah dengan barisan yang ingin kita cari yaitu barisan yang ketiga. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu barisan yang pertama dan barisan yang kedua. Jadi di sini adalah min 14/4. Maaf ya teman-teman, tulisannya agak jelek. Bukan agak jelek sih, emang jelek. Nah, ini aku tulis ulang ya. 14/4Z sama dengan min 14/4. Didapatlah matriksnya yaitu 1, 2, min 1, 6, 0,
1 min 2/4 10/4 terus 0 0 14/4 dan min 14/4. Nah, kita dapatlah X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 6. Terus Y dikurang 2/4 Z sama dengan 10/4 lalu 14/4 Z sama dengan min 14/4. Untuk himpunan penyelesaiannya, kita akan mencari nilai Z terlebih dahulu, lalu nilai Y, dan kita masukkan ke X ini. Kita akan untuk mencari nilai X-nya. Yang pertama kita cari nilai Z-nya terlebih dahulu, 14/4 Z sama dengan min 14/4 Z sama dengan min 14/4 kita bagi dengan 14/4. Hasilnya adalah min 1. Didapatilah nilai Z-nya adalah min 1. Lanjut untuk yang Y, cari nilai Y. Y dikurang 2/4. Nilai Z-nya sudah kita ketahui tadi adalah 1 kali yang 1 sama dengan 10/4. Nah, maaf ya teman-teman, ini adalah min 1. Nilai Z-nya adalah min 1. Nah, Y min 2/4 dikalikan dengan min 1, hasilnya adalah 2/4. Ini hasilnya plus ya teman-teman, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, sama dengan 10/4.
Y sama dengan 10/4 kita kurangkan dengan 2/4 karena dia pindah ruas jadinya negatif, jadi kita kurangkan per 4 sama dengan 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8/4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nilai Y-nya adalah 2. Lanjut kita masukin untuk mencari nilai X-nya. Nilai Y dan Z-nya kita masukin untuk mencari nilai X-nya. X ditambah 2. Nilai Y-nya tadi adalah 2 juga. Berarti dikali dengan 2. Dikurang dengan -1 sama dengan 6. X ditambah 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 dikurang 4, negatif kali negatif hasilnya adalah positif, ditambah dengan 1 sama dengan 6. X sama dengan 6. Kita pindahkan ruas menjadi 6 dikurang dengan 4, satunya juga kita pindahin, jadinya negatif, berarti dikurang. 6 dikurang 4 dikurang 1, hasilnya adalah 1. X-nya adalah 1. Jadi, nilai X adalah 1, untuk nilai Y itu adalah 2, dan nilai Z adalah -1. Sekian penjelasan latihan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun kata-kata. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya Novita Ayu Lestari dengan NIM A1C224042. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 2. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, di sini ada X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk matriks tidak besar. Jadi hasilnya akan seperti ini. Satu, min 2, 1, 3, 1, min 2, 7, min 6, ini min 1. Coba hasilnya terpisah, itu ada 6, ada 4, ada 10. Nah, jadi kita akan mengubah bentuk matriks diperbesar ini menjadi matriks echelon baris. Nah, adapun bentuk matriksnya itu adalah seperti ini. Ini 0, 0, 0. Ini nilainya yang di sini ini bisa terserah angka berapapun. Jadi di sini kita misalkan dengan A, B, C. Nah, sebelum kita
mengubah hasil matriks diperbesar ini menjadi matriks echelon baris, kita harus misalkan ini baris pertama, B1, baris kedua, B2, ini baris ketiga, B3. Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, jadi langkah pertama yang ingin kita ubah itu adalah kita mengubah angka 3 ini menjadi 0. Nah, tentu kita akan mengalihkan dengan min 3. Kita akan menjadikan garis pertama sebagai patokannya. Min 3 dikali B1 ditambah B2, karena B baris kedua ini ya, karena 3 ini terletak di baris kedua yang kita ubah. Jadi hasilnya adalah min 3 0, min 3 dikali min 2 tambah 1 sama dengan 7. Min 3 kali 1 tambah min 2 sama dengan min 5. Nah, min 3 dikali 6 tambah 4 sama dengan min 14. Nah, baris pertama dan baris ketiganya itu tetap ya teman-teman nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 7 menjadi bilangan 1. Tentu kita akan mengalihkan dengan 1/7. Baris kedua dikali dengan 7 untuk menjadikan 7 ini 1. Nah, jadi adapun hasilnya itu 0 dikali 1/7 sama dengan 0. 7 dikali 1/7 sama dengan 1. Min 5 dikali 1/7 sama dengan min 7/5. Min 5/7. Maaf teman-teman. Selanjutnya min 14 dikali 1/7 itu sama dengan min 2. Nah, baris pertama dan baris keduanya ini tetap ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bilangan 7 ini menjadi 0. Tentu dikali dengan min 7 B1 ditambah B3. Nah, hasilnya min 6 min 7 dikali min 2 ditambah min 6 itu hasilnya 8. Terus min 7 dikali 1
ditambah min 1 itu hasilnya min 8. Min 7 dikali 6 ditambah 10 itu hasilnya sama dengan min 32. Nah, baris pertama dan baris keduanya tetap ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mengubah ini nilai 8 ini untuk bernilai 0. Tentu kita akan mengalihkan dengan min 8B kita menggunakan patokan baris kedua. Karena jika kita menggunakan patokan baris ke-1 itu, baris pertama B1 itu akan kembali angkanya ini akan berubah kembali yang sudah kita cari pertama tadi. Nah, hasilnya itu min 8 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0. Untuk baris ketiga ya. Min 8 dikali 1 dikali 8 sama dengan 0. Min 8 dikali min 5/7 ditambah min 8 itu hasilnya sama dengan min 16/7. Itu hasilnya sama dengan min 8 guys, maaf sorry. Min 8 dikali min 5/7 ditambah min 8 itu hasilnya min 16/7. Min 8 dikali min 2 tambah min 32 itu sama dengan min 16. Nah, baris pertama dan baris keduanya tetap ya. Min 5/7. Ini 6 ya guys.
Nah, selanjutnya kita akan mengubah min 16/7 ini hasilnya min 16/7 ya. Min 16/7 ini menjadi 1, tentu akan dikalikan dengan min 16/7, itu artinya B3 dikali min 16/7. Nah, hasilnya itu nol, 1, ini 7, karena bisa dicoret ya 16 sama 16-nya. Baris pertama dan baris keduanya itu tetap. Nah, ini kan sudah kita lakukan eliminasi Gauss-nya guys. Jadi kita lakukan kembali, kita ubah kembali matriks diperbesar ini. Ini kan matriks diperbesar ini sudah berbentuk ke dalam matriks echelon baris ini. Ini 0, 0, 1, 1 itu sama. Jadi kita selanjutnya akan melakukan substitusi mundur. Itu kita ubah ini matriks diperbesar ini menjadi ke dalam stem variabel. Seperti ini, tadi kan kita misalkan ini X, kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z. Seperti ini. X min 2Y tambah Z. Sama dengan 6. Ini Y dikurang 5/7Z sama dengan min 2. Nah, terus ini Z sama dengan 7. Nah, setelah ini kita akan melakukan substitusi mundur, maka kita akan yang pertama kita akan mencari nilai Y dan memasukkan nilai Z ini. Y kurang 5/7 dikali 7.
7 sama dengan min 2. Terus Y sama dengan min 5 kali 7 min 35. 35 dikali 7 sama dengan min 5. Sama dengan min 2. Terus Y sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y, kita masukkan X tambah, kita lakukan lagi substitusi mundur. Y-nya tadi 3 ditambah Z-nya tadi 7 ya guys ya. Nah, X sama dengan min 6 tambah 7 sama dengan 6. Terus X sama dengan Fx tambah 1 sama dengan 6. X sama dengan 5 deh. Nah, jadi ini setelah kita dapat ini, jadi HP-nya, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss-nya itu adalah X-nya 5, Y-nya 3, dan Z-nya 7. Jadi sekianlah penyelesaian. Baiklah teman-teman, saya Naila Ramadhani akan menjelaskan soal ketiga. Simak penjelasannya ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk soal yang ketiga. Perhatikan sistem persamaan berikut. Rx dikurang Y ditambah Z sama dengan 13. 2X dikurang 2Y ditambah RZ sama dengan 6. 2X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan 12. Nilai R agar persamaan di atas memiliki solusi adalah, penyelesaiannya, kita tuliskan dulu persamaannya. Yang pertama Rx dikurang Y ditambah Z sama dengan 13. Yang kedua, 2X dikurang 2Y ditambah RZ sama dengan 6. Yang ketiga, 2X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan 12. Nah, nilai R ini berapa? Kita akan mencari nilai R. Nah, langkah pertama kita buat matriks. Nilai X-nya di sini ada R, 2 sama 2. Ini nilai X-nya R, 2, 2.
Nilai Y-nya min 1, min 2, 1. Min 1, min 2, 1. Nilai Z-nya 1, R sama min 3. 1, R sama min 3. Nah, yang ini kita ulang lagi. Kita taruh di sini. Kita tuliskan di sini ya. R min 1, 2, min 2, 2, dan 1. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan. Caranya gimana? Langkah pertama, kita kalikan R dikali min 2 dikali min 3. Ini kita kalikan. Hasilnya R dikali min 2, min 2R. Min 2R dikali min 3, 6R. Kemudian kita kalikan yang ini, min 1 dikali R dikali 2. Min 1 dikali R, min R dikali 2, min 2R. Nah, di sini plus min 2R. Kenapa dia plus? Kenapa ya? Jadi, setiap dikalikan miring ke kiri seperti ini, dia ditambah. Sebaliknya, jika dikalikan miring ke kanan, nih miring ke kanan, dia-nya dikurangkan. Yang ketiga, kita kalikan min 1 dikali 2, 2 dikali 1, 2. Ditambah 2. Kemudian yang ini, 1 dikali min 2, min 2 dikali 2, min 4. Nah, karena dia miring ke kanan, jadi negatif ya teman-teman. Negatif. Karena dia miring ke kanan, berarti dikurangkan ya teman-teman. Jadi, dikurang negatif 4. Selanjutnya, R dikali R kuadrat dikali 1, R kuadrat. Dikurang R kuadrat. Yang terakhir, min 1 dikali 2, min 2 dikali min 3, min 6. Plus, dikurang plus 6. Sama dengan 0. Kita tambah sama 0. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan yang bentuknya sama. Di sini yang sendirian ada R kuadrat, yang paling besar ada R kuadrat. Kita tuliskan negatif R kuadrat. Kemudian ada 6R ditambah min 2R. Hasilnya plus 4R. 2 dikurang negatif 4, berarti 2 ditambah 4, hasilnya 6. 6 dikurang 6, 0. Jadi tidak usah dituliskan, langsung ditulis saja sama dengan 0. Kemudian kita turunkan negatif R kuadrat sama dengan, nah 4 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi dari positif 4R menjadi negatif 4R. Nah, karena ini negatif R kuadrat, kita ubah jadi positif, dikalikan jadi R kuadrat. Nah, negatif dikali negatif, jadinya positif. Maka positif 4R. Kemudian R kuadrat. Nah, 4R ini, R-nya itu dipindah ke bawah sini. Dibagi. Sama dengan 4. Nah, R kuadrat dibagi R, hasilnya R. Sama dengan 4. Maka, nilai R-nya adalah 4.